Makanya saya bukan menantang, tapi silahkan kalau mau mencoba ya, karena saya punya pengalaman banyak di bidang ini ya. Yang katanya orang sakti, orang dukun mau nyarat saya, datang minta maaf saya, bukan saya hebat, bukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sesuai janji saya kemarin, saya akan membuat video bagaimana nanti Anda bisa menggunakan kekuatan pikiran Anda, kekuatan pikiran alam bawah sadar Anda untuk menolak yang namanya santet, sihir, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kerjanya? Apakah ini bisa dilakukan oleh setiap orang? Silahkan simak videonya dari awal sampai selesai ya. Jadi Anda jangan keburu komentar, belum menonton sampai selesai, apalagi sudah menyimpulkan. Maka pastikan dulu kuota Anda tercukupi untuk menonton video ini sampai selesai, biar dapat ilmunya. Lalu yang kedua, buat Anda yang sudah menonton video ini namun belum subscribe, seperti biasa saya sarankan untuk subscribe dulu. Nanti bisa Anda tekan di sini ya, tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Jadi begini teman-teman, fenomena santet ini sudah ada ratusan atau ribuan tahun yang lalu ya, termasuk yang ada di Indonesia. Ini kenapa kok saya bahas? Karena banyak yang mengatakan bahwa ketika kita ini diserang dengan ilmu santet, banyak hal yang harus dilakukan untuk melakukan penyembuhan atau menolaknya. Sebenarnya sangat simpel ya teman-temanku, sahabatku semua dari Pondok Hipnotis Indonesia. Kenapa kok judulnya cara menolak santet dengan kekuatan pikiran? Ya karena ujung-ujungnya, pusatnya ada di pikiran kita dahulu, ada di pikiran kita ya. Jadi Anda harus paham ini, hukum pikiran. Apa ini hukum pikiran? Salah satunya adalah menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan berulang-ulang ini akan menjadi kenyataan. Artinya apa? Sesuatu yang sudah kita pikirkan dan menjadi belief, keyakinan kita, ini akan menjadi realita atau kenyataan. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan ini tentang sesuatu yang positif atau sebaliknya sesuatu yang negatif, jika Anda meyakininya menjadi belief sistem di pikiran bawah sadar Anda, ini akan menjadi terwujud. Ini konsep hukum pikiran dulu. Anda harus paham ini dulu ya. Nanti ada kaitannya dengan ilmu santet ya, ilmu sihir, ilmu teluh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gini, ketika Anda meyakini bahwa ada seseorang yang mampu menyantet Anda, menyantet keluarga Anda ya, dengan bantuan orang pinter ya, padahal menurut saya itu orang goblok ya, tapi mereka mengatakan orang pinter, saya katakan orang goblok. Jadi ketika Anda meyakini hal tersebut, maka timbul yang namanya ketakutan di dalam diri Anda, timbul yang namanya kecemasan. Jangan-jangan nanti ya kan, jangan-jangan apa, ini berbahaya. Ketika ini keyakinan ini Anda tanamkan di pikiran bawah sadar Anda, akan menjadikan sebuah realita. Jika Anda berpikiran ini negatif ya, artinya Anda menganggap santet itu ada. Dan tentu sebaliknya, ketika Anda berpikiran positif, Anda berpikir secara positif berulang-ulang dan sudah tertancap di pikiran bawah sadar Anda bahwa semua hal yang berkaitan dengan santet, teluh itu adalah hal yang omong kosong, maka Anda tidak akan pernah terkena namanya santet atau teluh tersebut. Sesuai dengan pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun menggeluti tentang ilmu pikiran, menggeluti tentang ilmu metafisika, energi dan yang lain sebagainya ya, banyak sekali orang yang katanya mau mengirimkan santetnya kepada saya, teluhnya kepada saya. Sampai detik ini ketika saya berbicara, justru kebalikannya, keadaan saya menjadi sangat sehat, semakin segar, semakin bugar ya, semakin jauh semakin sehat. Ini kenapa? Katakanlah mereka berusaha mengirimkan santet ke saya, ya otomatis ambiar gitu loh. Ini logisnya, saya jelaskan secara logis, secara ilmiah, secara nalar, jadi nggak perlu yang aneh-aneh.
orang harus paham tentang hukum energi ya. Kalau tadi hukum pikiran, kita harus tahu hukum energi. Dalam penelitian Dr. Hawkins ya, di luar sana beliau memetakan ada yang namanya area energi dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti coba saya tampilkan di sini, Anda baca sendiri. Yang pertama adalah energi yang bersifat power. Yang kedua, energi yang bersifat force. Power itu apa sih? Energi yang tinggi, ada skalanya, ada angkanya tinggi. Meliputi apa? Ya kurang lebih nanti bisa dibaca. Ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kegembiraan, sukacita, bersyukur. Itu termasuk energi power, levelnya tinggi. Dan kalau yang force, ini energinya rendah. Di sana ada ketakutan, kecemasan, ada galau. Hal-hal yang negatif ini maksudnya di energi force. Yang positif maksudnya di energi power gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan santet? Anda berpikir bahwa yang dikirimkan santet, misalkan kalau di Indonesia mitosnya ini kan benda-benda nih lewat media paku, jarum atau apa, dikirim jarak jauh lalu masuk ke tubuh pasien atau korban gitu. Pahami, ketika mereka katakanlah melakukan yang namanya entah itu ritual, entah dadek bengek ya, gak penting. Ketika mereka katakanlah mengirimkan energi ke Anda yang bersifat negatif ya, energi negatif ya, media entah paku entah apa, itu kan hanya alat ya. Intinya mereka berkonsentrasi fokus untuk mengirim energi negatif ke Anda. Di dalam dunia ilmu pikiran dikenal dengan namanya teleforcing. Tele itu jauh, forcing itu ngepush ya, ngepres, jadi mengirimkan energi secara jarak jauh. Oke, dipahami ya. Ketika Anda sudah paham mengelola pikiran Anda dengan pikiran yang power tadi, otomatis Anda menghasilkan vibrasi atau getaran energi yang positif yang nilainya jauh lebih tinggi daripada force. Orang menerima santet itu kan bernada kebencian, amarah, itu energi rendah. Maksudnya di mana? Masuknya adalah di dalam tabel energi force ya. Orang kirim santet itu nggak mungkin yang dalam keadaan bahagia, seneng. Aku tak kirim santet, enggak. Ya, guna-guna dan lain sebagainya itu sama. Mereka ini mengirimkan untuk mencelakai orang lain. Ada sifat iri, dengki, marah. Itu masuknya di energi level force rendah. Paham ya? Jadi ketika Anda sudah mengakses di energi pikiran bawah sadar Anda ini sangat tinggi di level power, ya logis angka yang rendah bertarung dengan angka yang tinggi akan menang yang tinggi. Ini cara gampang Anda memahaminya ya, tidak perlu saya jelaskan dengan yang ruwet-ruwet, asal Anda paham. Hati-hati dengan hukum pikiran ya. Di awal saya sebut tadi, entah itu yang negatif atau positif, jika Anda mempercayainya menjadi sebuah keyakinan atau belief, ini berbahaya. Contoh, misalkan di dalam rumah Anda tiba-tiba ada binatang ya, serangga, entah itu kalajengking atau apa, macam-macam itu masuk ke rumah Anda, lalu Anda meyakini, wah ini ada yang ngirimkan santet lewat media ini, ada tokek masuk, wah ini ada santet, ada cicak, ada kecoa, ada macam-macam. Ini Anda bisa stres sendiri ya, karena Anda takut. Ketika Anda stres, takut, itulah maka energi Anda turun ya. Itu akan mempengaruhi tubuh Anda, metabolisme Anda. Pikiran bawah sadar Anda mengatakan, membacanya, oh saya lagi diserang orang, timbul ketakutan. Maka pikiran bawah sadar Anda memerintahkan ke dalam tubuh Anda untuk menjadi lemah. Mengerti ya? Ini mirip, ya saya kasih tahu rahasianya, ini mirip saat seorang dokter memvonis pasiennya yang katanya terkena penyakit yang ganas dan mengatakan bahwa umur Anda tidak akan lama lagi, paling lama 3 bulan. Ini bahayanya ketika pasien ini percaya apa yang dikatakan dokter tersebut. Tepat di 3 bulan ke depan, pikiran bawah sadarnya karena percaya, dia akan memprogramming untuk melakukan yang namanya shutdown. Anda mati beneran. Paham ya? Tetapi ingat, banyak kejadian ketika divonis penyakitnya berat dan usianya katanya secara hitungan medis ini hanya 3 bulan,
orang pasiennya ini menjadi semangat lagi untuk hidup, menjadi jauh percaya diri, menjadi berpikir yang sangat positif, ya, tidak hanya lebih dari 3 bulan, bertahun-tahun malah hidup semakin sehat, karena pikiran bawah sadarnya menyuruh, ya, tubuhnya untuk melakukan regenerasi sel, ya, yang awalnya dia selnya ini tidak beres, dianggap sakit, maka bawah sadarnya ketika berpikiran positif akan menyuruh miliaran sel yang ada di tubuhnya, triliunan sel ini akan bekerja lebih baik lagi. Ya, ini sangat logis teman-teman. Jadi Anda ini gini loh ya, jangan gampang terpengaruh oleh cerita-cerita mitos, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat menakut-nakuti, ya, jangan. Kalau Anda mau mencoba, katakanlah, wah ini kan omong kosong Mas Nuk, makanya di awal saya tidak pernah mengatakan Anda harus percaya, Anda tidak wajib percaya. Tapi kalau Anda mau mencoba saya, mau mencatat, mau mengeluh saya, dengan senang hati silahkan, ya, silahkan, gampang, silahkan, no problem, ya. Itu yang katanya bertahun-tahun yang lalu, ya, banyak orang yang katanya mau menyadat saya, ngeluh saya, sudah melakukannya, bullshit, ya. Ya. Ini soal energi, cara pola pikir, ya. Saya pribadi bahkan tidak hanya bisa menetralisir energi negatif dengan sangat mudah. Loh, kalau saya mau, saya bisa melipat gandakan energi negatif tersebut, ya. Melipat gandakan apa maksudnya? Energi dikirim ke saya, saya terima, saya lipat gandakan. Loh, saya bisa membalikkan lagi ke orangnya. Itu kalau saya jahat, karena paham konsep energi, ya. Yang katanya paku dikirim, apalah, benda-benda rambut, benda jarum, bukan. Itu yang dikirim adalah sifat energinya yang negatif, yang bertujuan untuk merusak, ya, merusak. Di dalam agama apapun diajarkan yang namanya kebaikan itu selalu menang bila melawan kejahatan. Anda cek agama Anda apa di dalam keyakinan Anda, ya. Kalau Anda meyakini, tergantung Anda meyakinnya di mana. Kalau Anda merasa orang beragama, mempunyai Tuhan, lantas Anda lebih meyakini kekuatan jahat, kekuatan yang ingin menghancurkan Anda itu jauh lebih besar, ya terjadi. Tapi kalau Anda beragama, mengaku punya Tuhan, dan orang mengatakan ini Anda adalah orang yang beriman, mempunyai iman, ya otomatis energi Anda ini sangat tinggi, sangat besar. Jadi nggak usah dipikir, ya, otomatis. Kuncinya di pikiran Anda, di belief Anda, di pikiran alam bawah sadar Anda. Rubah mindset Anda, rubah belief Anda, sehingga apapun nanti kejadiannya netral, gitu loh, ya. Terus nanti jangan dihubung-hubungkan juga. Misalkan Anda merasa ada yang mendolimi Anda, ya, menyandat Anda, ngeluh Anda, lalu Anda tiba-tiba terpleset, wah ini saya kena, naik motor jatuh, ini saya kena akibat, ya bukan, gitu loh. Itu bukan karena apa-apa, ya, keyakinan Anda sendiri, ya. Segala sesuatu itu terjadi, ya, memang atas izin Tuhan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Oke. Bisa kan ada orang menyandat Anda, lalu Anda sakit, terus mengatakan ini akibat teluh sandat. Ya bukan, karena Tuhan menghendaki Anda sakit, bukan karena itu, gitu loh, ya. Toh ketika Tuhan menghendaki Anda sehat, ya sehat-sehat aja. Jadi jangan mengkaitkan hubungan apapun ini dengan hal yang klinik, hal yang mitos. Makanya saya bukan menantang, tapi silahkan kalau mau mencoba, ya, karena saya punya pengalaman banyak di bidang ini, ya. Yang katanya orang sakti, orang dukun mau nyarat saya, datang minta maaf saya, bukan saya hebat, bukan. Kenapa datang? Tak balikin energinya 100 kali lipat, lebih dahsyat lagi. Mudah, ya. Manusia ini kan berkomunikasi itu tidak hanya lewat visual, lewat auditori, pendengaran, tidak, baik energi juga. Contoh kecil nih, Anda berjalan, tidak kenal dengan siapapun yang di jalan, tiba-tiba ada gerombolan anak-anak muda. Nah, Anda
yang tidak kenal ya, masih berjarak berapa puluh meter, Anda bisa menangkap nih energinya. Wah, ini kayaknya ini nggak beres ini. Anda menangkap ya, ini kayak ini orang-orang jahat nih. Ketika Anda lewat, Anda mungkin merasa harus waspada. Kalau Anda penakut ya jadi penakut gitu loh ya, menangkap getaran energinya, paham ya. Tetapi bagi orang yang pemberani, orang yang mentalnya kuat, mau lewat ya lewat aja, kalau ganggu sikat-sikat aja gitu loh ya, simple gitu. Jadi bermula dari pikiran Anda, mindset Anda. Saya bukan bermaksud memberikan tutorial kepada Anda ya. Kalau Anda ini jahat ya, ini tidak saya sarankan, tapi Anda biar melek pikirannya, biar otaknya ini terbuka, biar pikirannya ini jadi pinter. Coba, ini namanya santet psikologis, istilah aja ya, istilah penamaan. Anda datang ke tempat teman Anda ya, bertamu tanpa sepengetahuan teman Anda bawa bungkusan nih, ada kembang macam-macamnya itu ya, kembang dibungkus daun pisang, Anda letakkan nih ketika bertamu tanpa sepengetahuan mereka, ya, letakkan di tempat di bawah meja kah atau apakah. Lah ketika mereka nyapu ketemu ya, wah ini apa ini, mereka jadi takut. Waduh, saya disalahi orang. Psikologis mereka kena ya, psikologis mereka kena, mereka jadi ketakutan, was-was, mencari pertolongan ke sana kemari, ke orang pinter, malah gendeng, malah jatuh sakit, merasa terancam. Itu goblok ya. Nah kalau orangnya pinter, otaknya cerdas, ada bungkusan, wah ada orang iseng, ngapain sih buang-buang di sini, udah dibuang aja, selesai gitu ya. Jadi ini yang namanya santet teluh itu hanya energi, bukan yang aneh-aneh. Mas, kalau itu misalkan dia lewat bantuan makhluk halus, jin, setan atau apa lagi bro ya, Mas bro, mbak bro yang menonton video ini, nggak ada ceritanya setan itu merampok di depan mata, nggak ada. Kalaupun mereka berani menampakkan ya menampakkan, tapi kabur, hilang, pengecut mereka, paham enggak? Berbahaya manusia. Ketika Anda berjalan di tempat sepi, gelap, dicegat orang, ini berbahaya. Mereka berani. Anda satu orang nih sendirian, dicegat 3-4 orang, ini kemungkinan mereka berani kan sama Anda, karena merasa Anda sendiri lebih berbahaya bro, nodong Anda. Setan nyegat Anda, ya kabur mereka, ini pengecut. Apalagi ya, jangan dibahas itu. Apa setan tidak ada? Ya ada, itu kan juga makhluk, tapi ya anggap aja kayak kucing, kayak anjing, kayak apa yang lewat sering di rumah Anda itu loh ya. Ada, tapi kan tidak perlu dipikir, tidak perlu ditakuti, simple gitu loh cara mikir. Oke, semoga ini membantu Anda lebih cerdas lagi, agar Anda jangan mudah dibodoh-bodohi, mudah dibohong-bohongi ya. Setiap manusia unik, punya kekuatan yang bisa diolah, bisa diberdayakan. Salah satunya lewat pelajaran ilmu hipnotis ilmu pikiran. So, maka Anda silakan belajar ya, cari guru biar pinter, biar paham. Salah satunya mungkin di channel ini, di channel Pondok Hipnotis Indonesia, Anda bisa gabung di pelatihan saya. Jika Anda serius, silakan, ada nomor WA di kolom deskripsi dan juga di kolom video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam hormat, salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.